memasuki pembahasan materi pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yes. Nisa. Hadir. Kemudian Afif. Hadir. Aan. Hadir. Tasya. Hadir. Diva. Hadir. Rina. Hadir. Twinda. Hadir. Salsa. Hadir. Natali. Hadir. Oke, berangkat semua ya? Ya. Oke, berangkat semua. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai materi pada hari ini. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Yuk, Mas Afif memimpin. Baik, Bismillah. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita membahas materi pada hari ini, mungkin kita bisa menyanyikan lagu bersama-sama. Oke, mungkin anak-anak bisa berdiri. Yuk, berdiri yuk. Berdiri yuk. Lagunya adalah dari Sabang sampai belum pernah. Yuk. Tepuk yuk. Oke, nah pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang mengenal Nah, sebelum kita membahas mengenal peta, pertemuan minggu yang lalu itu kita membahas tentang iklim-iklim yang ada di Indonesia. Apa aja iklim yang ada di Indonesia? Oke, terus iklim apa lagi? Subtropis. Nah, kalau iklim yang ibaratnya ada di Indonesia kan kita iklimnya subtropis, maka akan terjadi namanya musim. Nah, musim yang sering terjadi di Indonesia itu ada dua, yaitu musim Hujan. dan musim kemarau. Nah, musim kemarau. Apalagi bukan gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang mengenal peta. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang iklim, kita sudah mengetahui iklim di Indonesia itu termasuk iklim yang apa, subtropis. Kita tahu bahwasanya di Indonesia itu ada ada iklim subtropis yang dimana kita memasuki musim penghujan, apalagi di bulan-bulan seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu mengenal peta. Kenapa kita harus mengenal peta? Agar kita bisa melihat tempat kita, wilayah kita, provinsi kita itu berada di mana gitu. Kalau dulu mungkin di IPS kalian ada yang namanya ditanya sama guru Indonesia terletak di bujur timur lintang berapa, lintang selatan berapa. Nah, gitu kan. Kita akan membahas di dalam sini. Terus kemudian, nah, ada pun tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama, dengan melalui kegiatan mengamati peta konvensional, baik itu kota ataupun kabupaten dan provinsi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi letak kota ataupun kabupaten tempat tinggalnya melalui peta konvensional dengan tepat. Yang kedua, melalui berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan kota ataupun kabupaten lain
proporsional dengan ke depan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melihat di layar di depan ini ada peta. Peta yaitu tentang apa ini? Ini provinsi dari Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, provinsinya yang mana Pak itu? Yang berwarna Hijau. Oke. Terus, nah kalau di dalam peta sendiri itu ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Pak itu yang warnanya agak kekuningan. Nah itu mana Pak? Atau agak oranye itu mana Pak? Itu beda provinsi. Nah yang hijau itu adalah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Dan yang titik-titik yang ada merah-merahnya itu adalah kota. Kota apa di situ? Nah nanti kita bahas lebih lanjut. Itu mungkin anak-anak bisa mencermati. Di atas tengah itu ada kota, namanya kota Semarang. Tempat kita, ada kota Semarang. Terus ada lagi yang di dekat, yang lagi ke bawah dikit, dekatnya Kabupaten Magelang itu ada kota apa itu? Kota Salatiga. Kemudian yang di tengah ini, yang di tengah dekat Kabupaten Boyolali, kota Surakarta. Terus kemudian ini ada dari Pemalang atau Pekalongan. Nah, di sini ada kota namanya kota Pekalongan. Terakhir yang paling jauh, ada yang dari Ngapak sini ada enggak? Ada. Sama nih. Oh, ini ada yang di kota di sini namanya kota Jadi Jawa Tengah memiliki berapa kota? Berapa? Berapa kota? Ini ya satu belum? Nih. Berarti ini kota Magelang, berarti ada 21 yang itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Jawa Tengah ada 6 kota. Kalau kabupatennya ada berapa? Iya. Coba dihitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi 29. Enggak, jadi yang ungu ini kotanya gitu ya. Jadi 5 kota dengan 29 iya, 6 kota dan ada 29 kabupaten. Next selanjutnya. Nah, ini peta dari kota Semarang. Nah, di dalamnya ada apa aja? Jadi mana? Ini ya. Nah, di dalam peta ini juga bisa kita sebut dengan peta konvensional juga. Kenapa? Karena bisa memperlihatkan secara lebih rinci dari bagian-bagian yang ada di dalam suatu wilayah, baik itu dari kabupaten ataupun kota. Dengan perincian apa? Biasanya kalau di Jawa Tengah itu ada namanya kecamatan. Nah, kalau di Jogja itu bukan kecamatan namanya, kalau nggak salah itu namanya Kapanewon. Tapi sama. Kapanewon itu sama artinya dengan kecamatan gitu. Mungkin karena di sana adanya itu. Oke, nah di peta Semarang itu sendiri ada beberapa kecamatan di dalam Semarang itu. Nah, nanti kita cari ya, kita berada di posisi mana. Mungkin kita bisa dari yang paling ujung. Di sini yang paling ujung sebelah sini ini ada namanya Kecamatan Kecamatan Geno. Terus di bawahnya lagi ada namanya Pedurungan. Atasnya namanya Gayam Sari. Terus yang paling atas dikit namanya Semarang Timur. Paling atas namanya Semarang Utara. Yang tengah namanya Semarang. Yang selatan namanya Semarang. Yang barat namanya Semarang. Ini Semarang mana? Nah, ini belum kita ketahui ya. Nanti kita jelasin lebih dalam. Terus bawahnya Semarang Selatan itu ada apa? Ada Kecamatan Candisa. Di sampingnya ada Terus paling jauh sendiri. Tembalang ada Bandung.
Wijen, terus ke atas lagi ke kepala, kemudian Alia. Nah, berarti kita sekolah kita ada di Alia. Terus tetangganya Alia ada kecamatan tuh. Oke, nah setelah agar lebih dalam lagi mungkin bisa kita melihat video ini. Bisa diperhatikan dan disimak ya dengan baik. Hai teman pintar. Hai. Jadilah. Pintar. Kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun. Seru deh. Aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya. Mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang data berupa kertas. Ternyata peta sudah mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrisi pada abad ke-7 Masehi yang dibuat pada permukaan pagar perak. Pada abad ke-19 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerard Mercator. Namun pada saat itu peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya. Lalu gimana dengan kekayaan sekarang? Kita mulai menggambarkan setiap penampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya. Benar banget. Di peta secara umum ada macam-macam. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Sedangkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya peta dunia, peta Indonesia, dan peta provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai skala 1:250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Unsur peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis tepi untuk
cm di bumi, dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada aplikasi warna pada peta? Kata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta. Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui, dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang, mengerti. Jadi, ternyata cara sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun, dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Niko, bisakah kamu mengajari aku bagaimana mengukur jarak di peta? Ayo aku ajarkan. Mengukur jarak dua tempat pada peta dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Gunakan penggaris apabila sebuah tempat tersebut berada pada posisi lurus atau tidak berliku-liku. Menggunakan benang untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Benang diletakkan berdasarkan letupan pada peta. Lalu benang tersebut diukur dengan garis. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Iya, dan jangan lupa bentuk skala peta ada 3 macam: skala angka, skala garis, dan skala tembak. Dan legenda adalah kumpulan keterangan berupa simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Wah, ternyata belajar peta banyak gunanya ya teman-teman. Tidak hanya untuk mencari harta karun seperti yang aku pikirkan tadi. Peta juga bisa dipakai waktu kita sedang berpergian. Selain supaya tidak nyasar, kita dapat meluaskan wawasan kita dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta. Oke, nah itu tadi setelah anak-anak melihat video dari apa itu peta, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan lebih lengkapnya, lebih dalamnya mengenai peta. Bisa kita tarik kesimpulan setelah kita melihat video tadi itu adalah peta itu terbagi menjadi 2. Ada peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum di sini, pengertian peta secara umum itu adalah gambaran atau representasi permukaan bumi yang dibuat dalam bentuk 2 dimensi seperti di kertas ataupun di layar digital yang menunjukkan wilayah secara sesungguhnya. Bedanya hanya kalau di global itu kan dalam bentuk replika dunia, bola dunia. Tapi kalau di peta itu hanya semacam kertas seperti ini. Terus nanti di sininya itu ada gambar suatu wilayah. Itulah namanya peta gitu. Peta secara umum. Terus kemudian ada
peta secara konvensional itu adalah peta yang digambar atau dicetak pada media fisik seperti kertas untuk menunjukkan permukaan bumi atau suatu tempat. Pada peta terdapat berbagai simbol agar kita bisa tahu di mana letak kota, desa, gunung, sungai, dan sebagainya. Nah, ini tiap peta konvensional itu adalah peta yang lebih terperinci lagi dari peta umum, kemudian turun di peta konvensional yang kita lihat bisa digambar ini tadi. Nah, di sini kan ada gambar-gambarnya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Nah, di sini ada kenapa kok warnanya merah? Biasanya yang warnanya merah seperti tadi yang dijelaskan dalam video itu adalah merupakan tempat pemukiman atau tempat padatnya suatu kegiatan. Misal kalau kayak di Kota Semarang itu ada namanya perusahaan besar. Otomatis secara tidak langsung di dalam peta, di peta suatu wilayah itu akan ada kayak warna merah-merahnya, zonasi merah-merahnya. Karena kalau kita melihat dari perkembangan zaman yang ada, bahkan fungsi dari peta itu sangat besar. Contohnya sekarang sudah ada peta yang dalam bentuk digital, yaitu namanya Gmaps. Nah, sekarang teman-teman kalau misal mau pergi kemana gitu tinggal lokasi aja dilihat. Kalau di sana itu biasanya kalau di peta kan ada yang warna merah, berarti padat pemukiman atau padat suatu kegiatan. Nah, kalau di map itu ada warnanya merah di jalan berarti itu macet. Terus selanjutnya ini ada komponen-komponen pada peta. Seperti yang tadi itu judul peta menjelaskan isi atau jenis petanya. Ini ada legenda berisi penjelasan tentang simbol-simbol yang harus digunakan pada peta. Terus yang ketiga ada garis hitam dan bujur. Garis-garis yang membagi peta secara horizontal, hitam dan vertikal. Gitu. Yang keempat ada skala peta yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Selanjutnya yang keempat itu ada simbol peta atau gambar tanda yang mewakili objek atau tempat tertentu pada peta. Misal kalau sungai warnanya biru, kalau jalan biru. Sungai bukannya hijau, Pak? Biru. Sungai itu biru. Hijau yang sungai. Kalau ada yang merah-merah itu namanya jalan. Gitu. Terus arah mata angin ditunjukkan oleh simbol kompas. Biasanya ada kayak tanda gini, terus nanti ada utara, kemudian ada timur, ada barat, ada selatan. Jadi kalau utara itu pasangannya sama selatan, kalau barat itu pasangannya pasti dengan timur gitu. Terus selanjutnya, nah perlu kita ketahui mengapa kok peta itu penting. Nah, seperti tadi yang dijelaskan juga, peta itu sangat membantu kita dalam kehidupan. Salah satunya itu mengetahui lokasi. Kita mau kemana aja bisa mengetahui lokasi. Apalagi sekarang juga sudah ada aplikasi yang lebih memudahkan kita, namanya Gmaps itu. Yang kedua, navigasi membantu mencari rute. Kalau misal anak-anak dan sama keluarga lagi main kemana, di sana ada macet pasti dialihkan yang lain. Atau di sana ada pembangunan jalan atau infrastruktur yang lain pasti akan dialihkan. Pasti dicarikan rute yang baik. Yang ketiga, memahami lingkungan. Bisa menunjukkan gambar geografis. Nah, di Gmaps itu bahkan anak-anak bisa memindah dari yang mungkin hanya gambar jalan-jalan itu bisa dibuat jadi lebih detail lagi bentuk rumah dan jalan. Jadi bukan hanya alurnya saja, tapi ada rumahnya, ada jalan yang bahkan anak-anak bisa lihat di dalamnya itu ada kayak toko atau apa gitu. Terus tentunya setiap kota atau kabupaten itu mempunyai tokoh ataupun wali kota dan bupati. Hal ini berfungsi sebagai ada yang pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat kegiatan ekonomi. Sama, kalau di peta tadi kota Semarang itu adalah setingkat dengan kabupaten atau kota yang dimana dia dipimpin oleh bupati atau wali kota. Gitu. Kalau provinsi itu yang mimpin itu adalah baru gubernur. Gitu. Beda. Kalau tingkat provinsi itu gubernur, kalau tingkat kabupaten atau kota itu namanya bupati atau wali kota. Di sini juga ada fungsinya, yaitu memimpin provinsi, perwakilan pemerintah pusat, koordinator yang mengawasi setiap daerah dan membuat kebijakan. Nah, apa gimana? Kota kabupaten itu ada.
Nah, kenapa di kabupaten itu ada kota? Biasanya adanya kabupaten dan kota itu adalah agar kabupaten yang dulunya itu belum maju itu bisa maju dengan adanya pemekaran. Misal dengan skala wilayah besar, contohnya sendiri mungkin pada zaman dulu ya, kota Semarang itu kan sudah terkenal dari zaman Hindia Belanda. Bahkan kita juga tahu ada salah satu museum yang sangat terkenal sampai sekarang namanya Museum Kota Lama. Nah, akhirnya kalau Kabupaten Semarang itu dijadikan Kota Semarang juga, otomatis nanti monitoring dan kepemimpinan sebuah wali kota itu bakal ada keteteran. Makanya dibuatlah Kota Semarang dengan wilayah catatan segini. Nah, di luar Kota Semarang itu maksudnya apa? Maksudnya Kabupaten Semarang. Sama, misal kayak di Kabupaten mana tadi ya? Magelang itu juga sama, Magelang itu juga luas gitu. Tapi ada beberapa kabupaten yang nggak ada kotanya. Tapi bukan berarti kabupaten yang nggak ada kotanya itu tidak maju. Itu enggak. Tapi memang buat pemerataan daerah. Nah, setelah kita mengkaji ini, yuk kita sama-sama ice breaking dulu. Yuk, berdiri yuk. Ayo berdiri yuk. Berdiri yuk. Ayo, kita habis ya. Kita habis. Mau yang standar apa yang 1,5? Menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu nanti terdiri dari 3 orang atau 3 anak. Nah, di sini sebelum Bapak bagi, di sini ada penjelasan cara pengerjaannya, yaitu yang pertama itu adalah silakan nanti dipahami dulu, dibaca, kemudian isi identitasnya sesuai dengan kelas, nama dan anggota kelompok. Habis itu nanti silakan didiskusikan. Kemudian habis itu tulis jawaban dan tempat tinggal yang nanti Bapak sediakan di layar. Yes, sir. Jawab sama Sudah silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke
bisa dijelaskan apa yang Ya, didiskusikan? perkenalkan, saya dari kelompok 1, anggotanya ada Diva, Tasya, dan saya Rina. Terus yuk. Ini ada LKPD 1, yang nomor 1 jawabannya Semarang. Terus? Yang nomor 2 jawabannya Jawa Tengah. Yang nomor 3 jawabannya Semarang. Yang nomor 4 jawabannya Tegal dan Salatiga. Oke, sama? Nama kalian sama? Beda. Beda. Kalau nomor 1, gimana sih? Oh ini. Kalau nomor 1 tuliskan nama kota kabupaten tempat tinggal punya kelompok kelompok Dua. 2 itu di Temanggung, provinsinya Jawa Tengah. Terus kota provinsi kotanya Semarang. Terus 2 kota yang berbatasan itu ada Kendal sama Magelang. Oke, nomor tiga apa? Nah, kelompok 3 ada nomor 1 itu Kabupaten Humbang Asridan, nomor 2 Provinsi Sumatera Utara, nomor 3 Provinsi Medan. Nama ibu kota provinsinya Medan. Yang keempat ada Medan dan Siantar. Oke, terus lanjut ada KPD keduanya. Yang kedua, yang nomor 1 kota Semarang. Yang nomor 2 kan ada utara, timur, selatan, barat. Minggir. Terus? Yang utara, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, tengah. Nah, oke. Terus? Dan tadi jawabannya yang utara adalah Kendal dan Demak. Nah, oke, terus selanjutnya. Yang timur ada Grobogan. Yang selatan ada Boyolali dan Magelang. Yang barat ada Temanggung. Oke. Sama, Terus, Pak. ya. Sama. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya dari nomor 2. Sebutkan 3 kota kabupaten lain yang ada di provinsi kalian. Kabupaten Semarang, Magelang, sama Pekalongan. Oke. Terus selanjutnya. Nomor 3. Beda nomor 3 itu kelompok Balesegan, Temanggung dan Kendal. Sudah selesai, Pak. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya. Oke, setelah anak-anak mengerjakan LKPD dan mengetahui, sekarang sudah paham ya dari tempat wilayahnya masing-masing di mana, terus kemudian juga kalian adanya di mana, dari tempat tinggal, dari wilayahnya, kemudian dari perbatasannya itu dengan kota apa, kabupaten apa, sudah paham ya? Nah, maka perlu kita ketahui yang namanya peta itu sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bermasyarakat. Contohnya seperti apa tadi? Seperti ketika kita mau pergi, kita perlu tahu nih arah dari tempat perjalanan kita. Utara sebelah mana, barat sebelah mana, timur sebelah mana, selatan dan sebelah mana. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Jadi Bapak kasih nanti tolong dikerjakan. Gitu. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Sudah? Oke, sudah selesai. Sini. Ditunggu. Terima kasih. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD, kemudian mengerjakan soal evaluasi, apa yang anak-anak ketahui ataupun yang anak-anak dapat pada pertemuan hari ini? Tadi membahas tentang apa toh? Peta. Mengenal peta. Peta. Peta itu dibagi menjadi Dua. Peta apa aja? Khusus. Umum dan khusus gitu. Nah, kalau peta umum itu lebih secara rinci dan secara nyata. Nah, kalau peta konvensional itu adalah pembahasan dari
suatu wilayah yang terdiri dari beberapa kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Terus kemudian unsur-unsurnya tadi ada apa aja tadi? Ada bujur, Ada mata angin, kemudian ada Oke, betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah peta itu sangat penting buat kita dalam kehidupan, dalam menentukan arah, dalam kita juga mau menuju tempat yang mana gitu. Terus bagaimana rasanya? Senang ya? Belajar peta itu sangat senang dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Oke, mungkin itu penjelasan dan ya gimana? Bapak kalau misalkan gambar peta di buku itu emang skalanya sama ya? Nah, kalau menggambar peta dalam buku itu namanya dia tadi seperti yang dijelaskan itu namanya ada peta umum dan peta apa tadi? Nah, peta khusus. Nah, peta khusus itu bisa juga digunakan di dalam buku. Cuman skalanya itu dia lebih ke kecil. Tadi kan ada skalanya. Kalau dia skalanya besar itu mulai dari 1:1000 sampai 2500. Kemudian skala sedang dari 2500 sampai skala 1500. Kemudian nanti dari 1500 sampai 1700 sampai 2000 banyak sekali. kecil lagi gitu. Jadi semakin besar skalanya, maka dia akan semakin kecil pada sesungguhnya, pada wujud asli ataupun gambaran asli pada pertanyaan. Oke, paham semuanya? Oke, tetap semangat untuk belajarnya, untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih dari Bapak. Kita tutup dulu dengan membaca doa. Nah, sekarang ketua kelasnya bisa dipimpin Mas Afif untuk baca bersama. Duduk siap, berdoa dimulai. Terima kasih, tetap jaga semangatnya, hati-hati di jalan